Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Bincang Sore bersama aku Tiara Febriani sebagai host di sini, dan aku kedatangan tamu nih, mahasiswa dari Unip. Namanya boleh perkenalan, Mbak? Oke, nama aku Rizkita Indah Lestari. Nah, Mbak Rizkita ini dari jurusan apa, Mbak? Kalau boleh tahu? Aku jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Oke, baik. Nah, di video kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang Mbak Rizkita ini tuh aktif di dua organisasi nih. Yang pertama itu organisasi BEM FEB, dan yang kedua itu organisasi BEM KBM Unip. Jadi itu lingkup universitas. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, alasan Kakak join dua organisasi sekaligus itu apa ya Kak? Boleh tolong diceritakan? Oke, sebelumnya itu yang pertama di BEM KBM Unip karena aku anak SLE. Di sana tuh tempat kita menggali potensi diri. Sedangkan kalau di BEM FEB itu kan karena fakultas sendiri ya, jadi pengen mengeksplor dan pengen lebih kenal lah sama fakultas sendiri. Terus sih. Itu tadi Kakak menyebutkan SLE. Kalau boleh tahu SLE itu apa Kak? SLE itu program dari KPKK, Kementerian di BEM Universitas. Itu namanya tuh Student Leadership gitu. Jadi sekolah kepemimpinan di luar belajar mengajar kita di kampus. Baik. Nah, jadi tadi SLE itu adalah sekolah kepemimpinan ya Kak? Iya, benar. Nah, jadi itu apa yang didapat dari sekolah kepemimpinan itu sehingga Kakak menjadikan itu tuh sebagai syarat untuk join BEM gitu? Oke, sebelumnya itu sebenarnya bukan syarat ya. Meluruskan, SLE itu kan sekolah kepemimpinan. Jadi di sana tuh tempat kita untuk belajar kepemimpinan, manajemen waktu, lain sebagainya. Pokoknya yang tentang kegiatan kita berorganisasi lah. Jadi rasanya sayang kalau tidak diteruskan, makanya aku ambil BEM lagi. Gitu, lanjut ke BEM-U karena itu kan di sana tuh kan tujuannya diadakan SLE itu untuk mengeksplorasi talenta kita. Di mana sih sebenarnya kita ini berpotensi. Nah, kalau udah tahu dapat potensi kita itu di mana, itu yang harus kita kembangkan. Makanya aku join lagi ke BEM selesai SLE. Gitu. Jadi Mbak ini awalnya join BEM dulu, BEM FEB dulu, baru lanjut ke BEM U. Iya, sebenarnya itu selesai dari SLE itu aku lanjutnya ke BEM FEB dulu karena pembukaan di BEM FEB, baru aku lanjut ke BEM U. Itu kan berarti Mbak ini kan join dua organisasi sekaligus nih, dan itu kan kayak lingkupnya lumayan udah besar ya. Kalau BEM FEB itu kan dalam lingkup fakultas, kalau BEM U itu dalam lingkup universitas yang besar gitu kan. Nah, itu gimana sih Mbak tuh cara membagi waktunya gitu biar Mbak tuh bisa fokus di masing-masing BEM itu, dan cara Mbak itu gimana membagi waktu dengan kegiatan Mbak sehari-hari gitu? Oke, sebenarnya kalau misalnya cara bagi waktu itu berarti kan manajemen waktu ya. Yeah. Kalau di diri aku sendiri aku menerapkan skala prioritas karena tujuan pertama ini kuliah, jadi yang pasti di skala pertama dan nggak bisa diganggu gugat itu akademik. Setelah dari akademik kan kita di organisasi itu punya tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Jadi kalau kita udah diberikan tanggung jawab itu harus kita selesaikan. Jadi kalau aku sebisa mungkin, kalau aku sejauh ini ngambil dua organisasi dengan kuliah juga, itu yang pertama ya kalau ada tugas langsung ngerjain tugas. Habis dari situ barulah mau mikirin tanggung jawab apa yang lagi aku pegang di BEM tersebut. Masing-masing kan berbeda. Kalau di BEM U tanggung jawabnya beda, di BEM fakultas juga beda. Tapi yang untuk manajemen waktu ke diri sendiri itu sebenarnya aku udah punya porsinya masing-masing. Dari pagi sampai sore itu waktu produktif. Jadi berarti emang schedule Kakak ini tersusun ya? Iya, Kak? Jadi dari pagi sampai sore kalau misalnya ada kegiatan lain sebagainya, kelas ya kelas dulu, habis itu mungkin ada rapat-rapat atau ngerjain program. Tapi kalau malam itu aku biasanya udah nggak bisa diganggu, aku waktu istirahat sih. Gitu. Jadi tersusun lah ya. Oh ya Kak, balik lagi kan tadi dua organisasi nih. Nah, di satu organisasi itu kan pasti terbagi menjadi beberapa dinas. Nah, boleh dong di spill nih Kakak ini dalam dinas apa? Kalau dari BEM FEB dinas apa? Terus kalau di BEM Uni apa juga? Oke, kalau di BEM fakultas itu kan mainnya dinas ya. Oh iya. Kan?
per dinas gitu. Iya. Tapi kalau di BEMU itu namanya kementerian. Oh, beda ya, Ya Kak? beda. Kalau di BEM fakultas itu aku diamanahkan menjadi staf bidang advokesma, Oke. di bidang aksi kebetulan kan. Tapi kalau di BEMU aku di Kementerian Luar Negeri, jadi bergerak di sana. Gitu. Jadi beda. Kalau di BEMU kakak sebagai apa tuh? Aku juga sebagai staf karena aku angkatan 25 kebetulan teman-teman. Gitu. Oke. Nah, berarti tadi kakak tuh kan di BEM FEB ini masuk ke Dinas Advokesma nih, Kak. Iya benar. Nah, itu alasan kakak milih Dinas Advokesma apa, Kak? Dan yang BEMU tadi kakak milih Kementerian Luar Negeri. Nah, itu juga alasannya apa? Boleh dong diceritain, Kak? Oke, sebelumnya kalau sebenarnya pribadi aku sendiri, aku tuh nggak pernah terpikir untuk join kedua organisasi sekaligus karena iya, dari SLA itu aku cuman minatnya ke BEMU. Tapi Oh. makin kesini kuliah setelah selesai SLA itu kan melihat lah isu-isu mahasiswa, ada yang kurang ini, kurang itu, bermasalah sama dosen atau tendik-tendik yang ada di iya, fakultas iya. itu kan memacu diri sendiri ya. Kenapa sih mereka tuh begini gitu. Jadi ada rasa ingin ikut berkontribusi iya, ya, ada Kak? rasa kayak ini peran mahasiswa nih nggak jalan di sini. Oh, Jadi iya. aku maulah masuk sana gitu di advokesma. Tapi kalau BEMU di BEMU luar itu negeri. kan Kementerian Luar Negeri itu kan karena sebelumnya habis SLA itu ada magang, teman-teman. Oh, ada Jadi magang. aku magangnya waktu itu di Kementerian Luar Negeri. Di waktu magang diperkenalkan, Kementerian Luar Negeri ini berfungsi untuk citra baik BEM KBM Unip. Oh. Ya gitu. Jadi banyak yang menurut aku proker-prokernya itu bermanfaat gitu. Jadi bincang aspirasi, mengkaji isu-isu di sana. Itu termasuk Ada- prokernya, Kak? Iya, ada konekin itu antara kampus ini sama kampus luar, kampus Sumatera. Jadi di situ ya karena potensi diri tadi kan, sebenarnya tertarik banget gimana sih caranya aku nih public speakingnya bagus. Oh, iya, iya. Jadi aku tertarik lah masuk ke Kementerian Luar Negeri. Kenapa aku nggak lanjutin gitu kan? Udah Oh, dari iya. awal dimulai. Iya, Begitu. iya, betul, betul, betul. Nah, itu kan pastinya punya kesibukan yang mungkin hampir setara ya, Kak, kesibukan Iya, benar-benar. Dinas Advokesma di BEM FEB dan Kementerian Luar Negeri di BEM Universitas. Nah, itu gimana sih, Kak, cara kakak memprioritaskannya gitu? Kalau misalnya ada bentrok nih antara jadwalnya nih, misalnya di Dinas Advokesma nih lagi ada rapat yang penting gitu Iya. kan. Nah, terus di Kementerian Luar Negeri ini juga. Nah, itu kakak gimana nih cara memilihnya gitu atau cara mengaturnya gitu? Boleh, Kak, diceritakan? Oke, sebenarnya kalau misalnya itu kan resiko ya mengambil Oh, dua iya. organisasi itu Iya. resikonya berbentrokan Mm-mm. atau mungkin juga bentrok sama jadwal, ada tugas-tugas di luar, Ya, kerja kelompok betul. lain sebagainya itu kan. Cuman memang ada lah kita tuh sebagai mahasiswa dihadapkan dengan situasi seperti itu. Mm-mm. Jadi kalau aku pribadi, aku lihat dulu nih di BEM FEB sama BEM KBM Unip ini peran aku nih yang benar-benar urgent dan dibutuhkan, nggak bisa dihandle sama temanku, rekanku, karena kan organisasi itu pasti punya rekan ya. Ya, Kita nggak betul. mungkin organisasi itu sendirian, jadi pasti saling handle, saling bahu membahu lah untuk Iya. ngejalanin prokeran tersebut. Kayak misalnya waktu itu aku juga sempat bentrok antara BEM FEB sama BEM KBM Unip itu. Mm-mm. Di sana itu bertepatan dengan hari rapat rutin di rapat BEMU rutin. itu, Kementerian Luar Negeri itu rapat rutinnya di hari Kamis. Sedangkan hari Kamis itu harus ngejar prokeran Hima Ormawa, diari yang dialog interaktif di Dinas itu. Advokesma itu. Iya, di Dinas Advokesma. Sebenarnya kalau di BEMU itu kan aku udah komunikasiin sama menteriku. Oh ya. Aku nih juga masuk ke dalam anggota ini, begininya itu semuanya udah aku sebutkan di sana. Pas wawancara pun aku sebutkan itu. Jadi beliau mengerti, beliau tahu resiko yang aku hadapi, tanggung jawab yang sebelumnya aku udah pegang. Oh, iya, iya. Jadi di sana aku aku selesaikan dulu prokeran di sini, baru aku ke rapat rutin gitu. Jadi balik lagi pada prinsip awal, skala prioritas, mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent, itu dulu yang aku selesaiin gitu. Berarti kalau untuk masalah in case kakak nih tadi, berarti kalau yang hari Kamis itu kemarin lebih ini ya, lebih penting, lebih urgent yang Dinas Advokesma berarti. Iya, Kak? karena di sana tuh kan prokernya aku, Oh, iya. penanggung jawabnya aku, terus Jadi nggak kebetulan- bisa ditinggalin ya, iya, Kak? kebetulan waktu itu yang membuka diarinya itu aku. Jadi nggak mungkin ditinggalin ya. Iya, Aku yang buka, betul, tiba-tiba yang nutup orang lain tuh nggak mungkin. Iya, Jadi betul, Kak.
Sebenarnya organisasi itu kuncinya komunikasi. Oh betul sekali. Biar nggak miskom gitu ya Kak, Iya. antar sesamanya. Kalau nggak komunikasi kan bisa dapat teguran. Betul. Nah kalau ini Kak, tadi kan Kakak mention Diari nih. Diari Iya. itu salah satu proker dari Dinas Advokesma. Itu boleh diceritain sedikit Kak, itu apa itu? Sebenarnya advokasma itu kan advokasi kesejahteraan mahasiswa. Iya betul. Jadi selingkup fakultas lah. Hmm. Gimana cara kami ini menampung semua aspirasi yang masuk agar kami bicarakan ke pihak birokrasi kampus. Kalau Diari itu sendiri itu namanya Dialog Interaktif Hima Ormawa. Jadi kami itu membuka forum, mengadakan pembukaan forum. Selingkup FEB itu bebas mau menyampaikan keluh kesahnya tentang tendik, pelayanan, lain sebagainya. Itu akan kami catat dan akan kami bawa lagi ke proker kami selanjutnya. Itu audiensi bersama birokrasi begitu. Jadi di dalam diari ini kalian membahas tentang aspirasi-aspirasi Iya, gitu ya apa yang Kak? kurang dari sekre-sekre dari selingkup- Hima Ormawa, Hima Ormawa itu. gitu. Oh, gitu. Oke baik. Nah kalau boleh tahu Kak, kakak ini mulai bergabung di BEM FEB dan BEM U ini dari mulai kapan sih Kak? Kalau fakultas itu belum lama ya, karena Belum kan lama. awal-awal semester 2 ya. Oh iya. Aku kebetulan angkatan 25 kan udah aku mention tadi. Jadi belum lama sih, bulan-bulan Maret apa April gitu lah. Kalau BEMU itu meneruskan magang. Aku magang di semester 1, semester 2 aku lanjut. Itu magangnya berapa lama Kak? Kalau magang itu cuman sebulan lebih lah. Sebulan lebih. Berarti udah melanjutkan nih sekitar kalau digabung sama magang mungkin 2 bulanan ya kurang lebih. Mungkin Berarti begitu juga dengan BEM FEB ya. ya BEM FEB. Nah itu apa sih Kak yang udah kakak dapat selama kurang lebih 2 bulan ini join di BEM FEB dan BEM U ini? Apa yang udah kakak, oh ini aku udah bertambah nih skill aku di sini atau apa gitu? Oke, sebelumnya itu ya kalau aku pribadi apa yang aku dapat, yang pertama itu kepercayaan diri. Oh, Karena baik. jujur aku nggak percaya diri awalnya, pemalu, nggak kalau mau ngomong tuh takut, Oh, ya kan. gitu. Jadi kalau misalnya setelah aku join ke organisasi Udah itu, nggak lagi? ya udah nggak lagi, udah dilatih sama kakak-kakaknya yang luar biasa baik. Jadi udah dilatih di sana. Berarti Aku udah benar-benar mulai percaya emang diri. bermanfaat sekali Iya, ya Kak? itu udah sangat bermanfaat lah. Sangat bermanfaat. Terus kalian juga bisa ngasah soft skill, kayak kalian kan agak mungkin SMA nggak pernah pakai laptop. Oh, Nah, di betul. sana kan notulen pakai laptop dan lain sebagainya. Kayak udah terlatih Iya, ya nggak Kak? gaptek. Terus kalian tuh tahu lah struktural organisasi, kepanitiaan lain sebagainya. Manajemen waktu itu pasti udah dapat. Betul. Rasa tanggung jawab yang besar. Mungkin kan kalau kita mau ke dunia kerja kan nggak mungkin ya kita merekrut orang yang nggak bisa pegang tanggung jawab. Betul. Jadi kalau kalian di organisasi, prokeran, lain sebagainya itu kan punya rasa tanggung jawab, karena abis prokeran itu biasanya itu kan ada LPJ. Kalau nggak tahu LPJ itu LPJ laporan itu? penanggung jawab, Oh, begitu. pertanggungjawaban gitu. Jadi begitu. Soft skillnya udah pasti terasa. Biasanya ini terjadi di diri aku ya. Jujur di diri aku itu aku selangkah lebih maju dari teman kelas. Kalau misalnya ada tugas yang ngetik-ngetik atau sebagai macamnya itu biasanya Karena udah terlatih di karena organisasi udah, iya, tadi karena ya udah Kak? diajarkan duluan di sana. Kalau kalau maba itu awal-awal maba itu mereka tuh nggak tahu gimana caranya cari jurnal. Mereka tuh nggak tahu iya, kalau iya, buat iya. makalah di universitas ini harus pakai referensi. Oh, iya. Karena di SMA nggak pernah pakai referensi. Sama aku juga SMA dulu nggak pakai referensi kan. Di sana diajarin. Diajarin. Kalau mau cari jurnal ini di sini deh, di sini itu tuh ada yang bimbing. Jadi aku nggak hilang arah lah. Bang Ara ya, Iya, betul, mungkin betul, begitu. betul. Berarti emang terasa sekali ya Kak Iya. manfaatnya join di BEM FEB dan BEM Universitas ini ya Kak. Agak petir ya. Agak iya ya, Iya, kayak agak petir jujur. agak mendung teman-teman. Maaf ya kalau ada agak guntur-guntur gitu Agak ya. petir ini. Jadi emang terasa sekali ya Kak manfaatnya. Iya, mungkin ya stigma mahasiswa yang mahasiswa kupu-kupu itu kan Kupu-kupu. bilangnya apa tuh Kak kalau ada yang kuliah nggak tahu pulang, nih kuliah kupu-kupu pulang. tuh Jadi apa? dia nggak mau organisasi. Dia merasa
organisasi itu buang-buang waktu, babu, Aduh, atau babu. lain sebagainya lah ya. Padahal enggak sih, Kak? Padahal enggak. Mm-mm. Menurut aku pribadi itu bukan babu ya, itu kan kalian mau cari Mengasah skill ya. mau mencari jati diri kalian ya. Betul Di mana potensi sekali. kalian ini berada sih sebenarnya? Apa di public speaking, apa di desain grafis? Oh, iya, Kan itu kan semuanya ada tergantung itu, bidangnya iya. masing-masing ya, Kak. Mm-mm. Jadi berarti menurut Kakak nih worth it nggak kalau gabung organisasi ini, terutama BEM ini? Menurut aku pribadi untuk semester awal itu worth it banget buat Boleh kalian. untuk Jadi buat dicoba kalian ya. para maba nanti maba 26 atau lain sebagainya itu Boleh nanti ambillah organisasi itu di awal perkuliahan, karena kalau udah di akhir kalian udah fokus sama tesis, sama tugas-tugas akhir dan lain sebagainya. Jadi ambillah di Lebih awal. sibuk ya, Kak, Iya. lebih susah membagi waktu ya kalau udah semester akhir ya. Iya, jadi kan bercabang pikiran ini. Oh iya. Oke, baik. Ini sebagai penutup podcast kita di Iya, sore hari apa ini itu? sesuai judulnya tadi, nama podcastnya itu Bincang Sore gitu ya. Ini penutupnya nih, menurut Kakak gimana nih? Setelah ngobrol-ngobrol sama aku di kurang lebih udah 10 menit lebih kayaknya ya, Kak. Itu kesan-pesan Kakak gimana? Dan juga jangan lupa nih, Kak, kasih pesan untuk penonton semua ya kan, teman-teman semua itu tentang mengenai organisasi itu bagaimana gitu ya. Oke, mungkin karena yang relevan untuk sekarang ini kan mahasiswa kupu-kupu yang nggak mau organisasi. Jadi pesan-kesan buat kalian itu please kalian cobain dulu organisasi. Kalau misalnya kalian takut, kalian coba aja dulu. Mungkin kalian nggak sesuai sama lingkungan organisasi, nggak apa-apa, bertahan dulu sebulan. Iya, bertahan dulu Betul, sebulan. ya, Aku ya, juga betul. gitu soalnya, bertahan dulu sebulan itu pasti dapat kok teman yang sefrekuensi itu pasti Mungkin dapat. kalau awal emang belum aja ya. Iya, jadi buat kalian semua jangan takut mencoba, gali terus potensi diri kalian. Kalau udah dapat potensi apa yang kalian punya, kembangin di sana. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih banyak ya Kakak Iya, Rizkita sama-sama. untuk hari ini perbincangan yang cukup seru ya. Seru. Asik sekali. Seru dan bermanfaat. Dan banyak pesan-pesan yang bisa teman-teman ambil dari perbincangan sore kita ini. Oke, terima kasih banyak Kak Rizkita sudah meluangkan waktunya. Mungkin Kakak lagi ada kegiatan tadi tapi Iya, disempatkan tadi. ke sini sampai Lagi lagi jadi- petir-petir begini masih sempat. Lagi ada ini teman-teman, lagi ada panitia. Oh iya, wanita. Tapi menyempatkan Iya. waktu untuk datang ke podcast Nolong Mbak Bincang Host. Sore. Makasih banyak. Oke, aku tutup aja nih podcastnya buat teman-teman semua. Bisa nih diambil pesan-pesan dari Kak Rizkita tadi ya, sangat bermanfaat soalnya. Ya oke, aku tutup perbincangan kita sore ini. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan, masih ada kata-kata yang kurang kurang pantas mungkin, Iya. atau kurang mengenakan ya. Terima kasih untuk yang udah nonton. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu Kak. Dadah.